Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Nadia Nadezda dengan NIM 2020 0508078. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa hasil kerja saya, yaitu mengenai terjadinya pembulian di sekolah. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa masa remaja adalah masa di mana seseorang, anak-anak, mengalami suatu fase perkembangan antara masa anak-anak untuk menuju ke masa dewasa. Semua pengetahuan yang baru, semua ilmu yang baru, semua kegiatan yang baru dapat ditangkap dan diterima dan ditanggapi oleh mereka pada masa remaja sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Akhir-akhir ini kasus akibat kekerasan makin sering kita temui, seperti tawuran, perkelahian, dan lain sebagainya. Bahkan ada suatu masalah bentuk-bentuk perilaku siswa yang tidak begitu mendapat perhatian dari banyaknya orang, yaitu seperti pengucilan teman atau yang dapat kita sebut sebagai bullying. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bullying dan beberapa jenisnya dan faktornya apa saja. Yang pertama, secara etimologi kata bully itu berarti penggertak bagi orang yang mengganggu orang lain yang lebih lemah daripada dirinya. Bullying itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Jenis-jenis bullying itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah fisikal. Fisikal itu kekerasan kepada fisik tubuh seseorang, seperti memukul, mendorong, menendang, merusak tubuh seseorang, atau memberikan luka-luka kepada orang yang dibully. Kemudian yang kedua adalah verbal. Verbal itu tidak seperti fisikal yang mengganggu atau yang memukul fisik seseorang atau merusak fisik seseorang, tetapi dia bisa dikeluarkan dengan kata-kata, dengan cara mengolok-ngolok nama panggilan, mengolok-ngolok bagian tubuh seseorang, atau mengancam, bahkan juga menakut-nakuti. Seperti itu adalah contoh dari verbal. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Sosial ini biasanya terjadi di media-media sosial, seperti gosip, rumor, terus pengecilan dalam pergaulan dan sejenisnya. Kemudian saya akan beritahu bahwa peran dalam bullying ini ada 3. Yang pertama adalah bullies, yaitu sebagai pelaku bullying. Yang kedua adalah victim, yaitu korban dari bullying. Dan neutral adalah pihak ketiga, di mana ia netral, tidak membuli atau tidak menjadi korban dari bullying tersebut. Faktor-faktor yang terjadi bullying itu bisa di mana saja, dimanapun dan kapanpun. Beberapa yang penting adalah di lingkungan rumah, terus lingkungan pergaulan, terus kemudian yang kedua itu adalah media, yaitu yang terjadi di media sosial, kemudian yang terakhir bahkan hubungan keluarga sekalipun. Tidak hanya di sekolah saja, tetapi bisa di luar dari sekolah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan dampak korban bullying. Kita tahu bahwa bullying ini sangat-sangat sekali berdampak bagi para korban yang mengalami bullying. Tentunya lebih banyak dampak negatifnya, bahkan tidak ada sekalipun dampak positif dari bullying tersebut. Saya akan menjelaskan dampak negatifnya adalah yang pertama, efek negatif bagi para korban bullying adalah yang pertama mengalami gangguan mental. Kedua, bahkan korban ini bisa mengalami prestasi di sekolahnya itu menurun.
prestasi akademiknya. Terus yang ketiga, menjadi pengguna obat-obatan terlarang karena akibatnya si korban ini menerima bullying tersebut. Terus ia bisa stres atau sudah merasakan kesakitan, akhirnya ia melakukan dengan menggunakan obat-obatan yang terlarang. Kemudian yang terakhir, bahkan si korban ini bisa saja ikut-ikutan melakukan kekerasan, melakukan balas dendam kepada pembuli tersebut, atau bahkan juga melakukan kekerasan lagi kepada orang lain. Kemudian perubahan lainnya yang bisa kita lihat seperti yang pertama, tiba-tiba si korban ini mengalami kehilangan teman atau bahkan menghindari ajakan pertemanan. Terus yang kedua, barang-barang miliknya bisa saja hancur. Ketiga, mengalami gangguan tidur, kabur dari rumah, terus bahkan terlihat stres dan juga terjadi luka-luka pada tubuhnya. Seperti itu dampak-dampak yang bisa saja terjadi, bahkan memang mungkin salah satunya akan terjadi pada korban bullying, dan beberapa perubahan lainnya yang nampak di situ. Kita tahu bahwa bullying ini adalah hal yang tidak baik, hal yang sangat tidak dibenarkan, dan bisa kita cegah sejak dini, bisa kita tangani sejak dini, dan juga kita lakukan pemberdayaan individual bagi setiap anak. Yang pertama adalah beri kesempatan kepada korban agar mereka mau mengkomunikasikan secara terbuka. Kedua, latih korban untuk berani berbicara dan percaya diri untuk mengungkapkan segala apa yang dirasakannya. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi kepada korban supaya mereka bisa merasakan aman dan tidak takut pada dunia luar. Lanjut adalah tindakan permasalahan bullying bisa kita cegah dan kita tangani dengan cepat sebenarnya. Yang pertama, pencegahannya itu kita lakukan dengan sedini mungkin. Murid memperoleh lingkungan yang tepat, lingkungan yang baik, dan pertemanan yang tepat dan baik juga. Terus kita bisa bina relasi dengan guru dan orang tua, bahkan menyosialisasikan ya bahwa bullying itu adalah tindakan kekerasan yang bisa merusak mental, yang bisa merusak seorang remaja atau korban itu bagi masa depan mereka. Kemudian kita tidak boleh menganggap remeh masalah bullying ini, karena kita tahu korban-korbannya adalah masa-masa anak-anak remaja yang tentu akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan pemimpin-pemimpin negara Indonesia kita ini. Kemudian penanganan yang dapat kita lakukan dengan melakukan kebijaksanaan dan tindakan terintegrasi, tindakan yang menegur dan juga memberitahukan lebih kepada pelaku bullying tersebut untuk menghentikan perilaku bullying sedini mungkin. Dan kita juga melakukan kebijaksanaan kepada korban bullying itu menjamin rasa aman bagi mereka, sehingga seperti yang saya bilang tadi itu mereka tidak takut untuk kepada dunia luar. Kemudian kita bisa saja melakukan program anti-bullying, kelompok-kelompok, agen-agen survei, dan juga program di mana bisa mengedepankan bahwa bullying itu tidak baik dan disosialisasikan kepada semua orang, terutama pada anak, kepada orang tua dan juga guru. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak ada anak yang pantas, tidak ada manusia yang pantas menjadi korban ataupun pelaku bullying. Dalam alasan apapun, dimanapun, bullying ini sangat tidak dibenarkan dilakukan di area sekolah, di lingkungan, di media sosial, di lingkup keluarga, ataupun di mana saja, dalam keadaan seperti apa dan situasi apapun. Karena keberhasilan remaja, keberhasilan anak itu dilakukan pada saat mereka remaja dalam proses pembentukan kepribadian mereka yang wajar, dan
pada masa remaja tersebut itu adalah masa dimana mereka terjadi pembentukan kematangan diri yang membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan dalam kehidupannya di saat ini, besok maupun masa yang akan mendatang pada saat sudah menjadi dewasa. Sekian dan terima kasih. Begitulah sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang, semoga harimu menyenangkan.